Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang pengertian asam dan basa dari beberapa orang ilmuwan. Nah, yang pertama itu adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, pada teori yang dikemukakan oleh Arrhenius ini, suatu zat dikatakan dia asam bila ketika dia dimasukkan ke dalam air, senyawa itu akan melepaskan yang namanya H+. Kemudian yang kedua, suatu zat dikatakan dia adalah basa bila dalam air dia melepaskan OH- atau ion hidroksida. Nah, bagaimana dengan contohnya? Sekarang saya akan berikan contoh. Nah, pertama yang akan saya berikan contoh itu adalah asam HCl. Jadi ketika kamu menuangkan HCl ke dalam air atau asam klorida, maka di dalam air dia akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Jadi ciri khas suatu zat dikatakan asam menurut Arrhenius adalah dia melepaskan yang namanya ion hidrogen. Nah, kemudian selain HCl, H2SO4. Nah, demikian juga dalam H2SO4 dia juga akan melepaskan yang namanya H+ dan SO4 2-. Nah, tetapi ada perbedaan dengan senyawa HCl yang di atas. Nah, di sini H2SO4. Jadi ion hidrogen yang dilepaskan itu ada sebanyak 2 ya. Nah, selain H2SO4 juga ada H3PO4. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan juga menghasilkan H+ dan ion PO4 3-. Nah, di sini kita perhatikan ada atom hidrogen sebanyak 3 dalam senyawa H3PO4. Maka ion hidrogen yang akan dihasilkan juga sebanyak 3 ya. Nah, ini adalah contoh-contoh asam. Jadi kesimpulannya, menurut Arrhenius ya, dia dikatakan asam, cirinya ada H+. Nah, jadi H+, inilah yang menjadi ciri khas dia dikatakan asam. Nah, kemudian basa, yang kedua itu adalah basa. Nah, sekarang pada basa, setiap zat itu akan melepaskan ion hidroksida di dalam air. Nah, contohnya misalnya adalah NaOH. Nah, sekarang perbedaannya dengan asam, kalau pada asam di depannya ada H, sedangkan kalau pada basa di belakangnya ada OH. Sehingga dari pengertian di atas, dia akan melepaskan OH-. Jadi OH- inilah penanda kalau dia adalah basa. Nah, selain OH- dia juga akan melepaskan yang namanya Na+. Nah, selain NaOH bisa juga contohnya adalah MgOH 2 kali. Nah, di sini OH 2 kali berarti di sini akan dihasilkan 2 buah ion hidroksida dengan Mg2+. Nah, selain MgOH juga ada yang namanya AlOH 3 kali. Nah, sudah jelas ada angka 3 di sini, berarti ion hidroksida yang akan dilepaskan itu sebanyak 3 buah. Jadi 3 OH- dan Al3+. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ada sesuatu yang unik. Misalnya di sini HCl, di sini hanya ada satu, berarti di sini dihasilkan 1 H+. Di sini H2 berarti dihasilkan 2 H+. Di sini H3 berarti dihasilkan 3 H+. Nah, senyawa-senyawa ini dikatakan ini disebut dengan asam monoprotik. Kemudian yang ini disebut dengan asam diprotik, sedangkan ini namanya asam triprotik. Jadi saya tuliskan dia adalah, kalau yang ini adalah mono, kalau yang ini adalah di, kalau ini adalah tri. Jadi untuk asam monoprotik dia akan menghasilkan 1 ion H+ untuk setiap satu molekul HCl. Demikian juga di. Kalau yang di dia menghasilkan 2 ion H+. Sementara kalau yang tri dia akan menghasilkan 3 ion H+. Nah, sekarang berbeda dengan basa, ada juga OH-. Ini ada 1 ion OH-. Ketika di sini
OH1 sebenarnya. Tapi angka 1 tidak perlu ditulis. Ini juga disebut dengan mono. Sebenarnya namanya adalah monohidroksi. Demikian juga ini. Ini senyawanya adalah dihidroksi. Dihidroksi itu artinya dia akan melepaskan 2 ion hidroksida. Nah, kalau yang ini pasti sudah bisa ditebak. Nah, kira-kira apa? Nah, untuk biar kalian juga tahu, silakan nanti ditulis di kolom komentar. Ini disebut dengan basa apa, ya? Seperti yang ini monodi. Nah, yang ini apa? Silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Nah, kemudian untuk teori asam basa yang kedua itu adalah asam basa menurut Bronsted-Lowry. Jadi di sini ada 2 orang yang mencetuskan teori asam basa ini, yaitu Bronsted dan Lowry. Ada kemiripan dengan teori asam basa yang pertama tadi. Nah, untuk teori asam basa ini ada kemiripan, ada H plusnya. Tetapi untuk zat dia dikatakan asam, dia disebut dengan donor proton. Donor itu artinya suatu zat atau setiap zat yang mampu menyerahkan proton. Nah, proton yang dimaksud itu adalah H+. Berbeda dengan basa. Kalau basa dia akseptor. Akseptor itu adalah penerima. Jadi ada zat yang mendonorkan, itu adalah asam, sementara yang menerima itu adalah basa. Mari kita lihat contohnya. Misalnya saya kasih contoh, misalnya HCl. Saya reaksikan dengan H2O. Itu akan menjadi, kalau saya tulis misalnya, nah di sini yang akan dihasilkan hasil reaksinya adalah H3O+, kemudian ditambah dengan Cl-. Loh, kok bisa seperti ini? Nah, ceritanya begini ya. Saya ganti pulpen dulu biar warnanya berbeda. Dan di sini kalau kita perhatikan, H2O ini punya kemiripan dengan H3O+. Jadi kemiripannya apa? Itu ada H dan ada O. Demikian juga di sini ya. Nah, ceritanya seperti ini. Hidrogen yang dimiliki oleh HCl itu akan disumbangkan kepada H2O. Jadi ada transfer H. Jadi H yang ditransfer ini dalam bentuk H+. Nah, makanya dikatakan HCl ini disebut sebagai donor proton. Makanya ini HCl dia adalah asam. Sementara yang menerima itu adalah H2O. Dia menerima H+ dari HCl. Jadi H2O ini bertindak sebagai penerima atau akseptor. Makanya H2O ini bertindak sebagai basa. Ya. Jadi ada asam, ada basa. Nah, kemudian bila reaksinya saya balik misalnya. Saya balik ke arah kiri. Ini juga bisa bereaksi, bisa membentuk yang ini. Caranya gimana? Jadi satu atom H itu akan disumbangkan kepada Cl-. Jadi yang disumbangkan itu adalah H+. Jadi satu buah H+ disumbangkan kepada Cl-, maka nanti H+ dan Cl- itu akan berubah menjadi HCl. Ya, kembali lagi seperti semula. Maka yang bertindak sebagai donor itu adalah H3O+. Ini adalah donor protonnya. Makanya ini disebut dengan asam. Sementara yang menerima itu adalah Cl-. Maka ini disebut dengan basa. Nah, pada teori asam basa Bronsted-Lowry ini dikenal dengan asam basa konjugasi. Nah, di sini dikatakan asam HCl ini adalah asam konjugasi dari basa Cl-. Demikian juga basa H2O ini adalah basa konjugasi dari asam H3O+. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Nah, contoh berikutnya yang saya gunakan itu adalah HPO4 2-. Ini saya reaksikan kembali dengan H2O. Itu akan menghasilkan H2PO4-1 ditambah
OH-. Nah, sekarang mari kita analisa. Yang manakah bertindak sebagai asam, yang mana bertindak sebagai basa. Nah, untuk bisa melakukan analisa, cara sederhananya adalah kamu bisa lihat mana sih yang mirip. Ini HPO4 2- punya kemiripan dengan H2PO4-. Jadi ada perubahan jumlah proton di sini ya. Ini lebih sedikit sedangkan ini lebih banyak. Artinya HPO4 2- itu akan menerima satu buah proton supaya bisa berubah menjadi H2PO4. Jadi ini pasti sebagai penerima nanti. Penerima dari siapa? Penerima tentunya dari senyawa yang lain. Nah, ini pastinya. Jadi H2O ini akan menyumbangkan satu buah proton kepada HPO4 2-. Jadi satu protonnya itu akan disumbangkan kepada HPO4 2-. Sehingga yang mula-mula hidrogennya ada satu, setelah bereaksi dia akan menghasilkan H2PO4-. Jadi ada tambahan satu buah proton yang berupa H dari sini, dari H2O. Sehingga ini bertindak sebagai penerima. Maka ini adalah basa. Sementara ini yang nyumbang, maka ini adalah asam. Nah, sekarang bila reaksinya saya balik sekarang. Nah, sekarang ini kita balik. Supaya H2PO4 bisa menjadi HPO4 2-, maka satu buah proton harus disumbangkan kepada OH-. Maka ini disumbangkan satu buah H+, makanya ini karena dia nyumbang, maka ini adalah asam. Sedangkan ini sebagai penerima, maka ini adalah basa. Nah, sekarang mari saya akan berikan soal yang lain. Saya punya contoh lain adalah SO4 2-. Saya reaksikan dengan H2O itu menjadi HSO4- ditambah OH-. Nah, sekarang kamu bisa berlomba di kolom komentar yang manakah bersifat sebagai asam, yang manakah bertindak sebagai basa. Nah, sekarang silakan kamu ketikkan di kolom komentar ya, yang mana asam, yang mana basa. Nah, ini adalah teori asam basa yang terakhir, yaitu menurut ilmuwan yang namanya Lewis. Nah, di sini kamu bisa menentukan yang mana asam basa Lewis. Kamu harus bisa dan paham betul yang namanya struktur Lewis. Kamu harus sudah paham dengan yang namanya struktur Lewis. Kok bisa begitu? Karena untuk mengidentifikasi mana asam, mana basa, kamu harus tahu struktur Lewisnya terlebih dahulu. Nah, pengertiannya begini. Suatu zat dikatakan dia asam bila zat itu menerima pasangan elektron bebas. Jadi, pasangan elektron bebas ini kamu bisa tahu dengan menggambarkan struktur Lewisnya. Contoh misalnya, saya punya NH3. Saya ingin reaksikan dengan AlCl3. Ini menjadi sebelum saya lanjutkan, kamu harus tulis dulu struktur Lewisnya. N itu punya dua buah elektron bebas. Saya balik saja ya. Saya balik saja posisinya agar lebih gampang diidentifikasi. Saya tulis ulang. N punya dua buah elektron bebas. Dan N itu elektron valensinya adalah 5. Jadi ada H itu membawa satu buah elektron, ada H membawa satu buah elektron, kan juga ada H membawa satu buah elektron. Jadi di sini ada dua buah elektron bebas. Saya reaksikan dengan AlCl3. Al. Nah, Al ini elektron valensinya adalah 3 dan Cl itu elektron valensinya adalah elektron valensi Cl 7. Nah, saya tulis dulu Cl, kemudian saya ganti
ganti dengan warna biru untuk elektron valensi dari Cl ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demikian juga yang ini. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan baik-baik, ini Al dia punya tempat kosong di sini. Sebelah kirinya ada tempat kosong. Dan elektron yang dimiliki oleh Al itu baru ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara NH3 ada 2 buah atau sepasang elektron bebas. Jadi elektron bebas ini bisa disumbangkan kepada Al. Sehingga kalau saya tulis, dia akan menjadi begini ya, N. Jadi saya tulis begini saja. Ada 2 buah elektron bebas yang disumbangkan kepada Al. Ini saya tulis gini aja. Saya tulis begini aja ya. Ini juga Cl. Nah, ini pasangan elektron bebas ini berasal dari N, sehingga yang nyumbang pasangan elektron itu adalah NH3. Sementara yang menerima pasangan elektron bebas itu adalah AlCl3. Jadi menurut pengertiannya, maka kesimpulannya adalah yang disebut dengan asam itu adalah yang menerima pasangan elektron bebas. Jadi inilah yang menerima. Makanya AlCl3 itu kita kategorikan sebagai asam, sementara NH3 kita sebut sebagai basa. Jadi inilah yang terjadi pada proses asam basa Lewis. Oke, terima kasih. Demikian video saya pada hari ini. Bila Anda belum subscribe, silakan bisa klik subscribe untuk supaya tidak tertinggal dengan video-video saya yang lain dan ilmu-ilmu saya yang lain. Sekian, terima kasih.